Kita lanjutkan dialog ke Mbak Titin. Mbak Titin, pada saat prarekonstruksi, apakah Mbak Titin juga ikut dilibatkan pada saat itu untuk mendampingi Saka Tatal? Terima kasih, Mbak. Saya tidak pernah diinformasikan adanya prarekonstruksi, karena mungkin prarekonstruksi kan kaitannya dengan tertangkapnya DPO. Sementara sejak awal persidangan, kami itu tidak pernah di persidangan itu, fakta persidangan itu tidak pernah digelar secara masif. Siapa sih DPO itu? DPO itu sudah muncul namanya pada saat korban yang merupakan ayah korban Eki itu melaporkan ke kepolisian. Dalam BAP-nya tercantum pada tanggal 31 Agustus jam 18.30. Di situ selain mengurai dalam BAP-nya saksi, selain mengurai peristiwanya juga sudah mencantumkan nama 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, ada Peggy, kemudian ada Andi. Jadi ada nama Andika. Tetapi dalam fakta persidangan 4 DPO itu tiba-tiba Andika dijadikan aliasnya Rivaldi yang pada tanggal 30 sudah berada di tahanan karena kepemilikan senjata tajam. Nah, nama Andika dalam tuntutan hilang aliasnya Rivaldi, awalnya Andika menjadi Ucil. Tetapi dalam berkas yang kami terima, yang ini kan kita mohonkan ke pengadilan, itu muncul lagi DPO baru. Ini ada di dalam berkas ini atas nama Panji. Jadi karena begitu belibetnya DPO yang tercantum dalam berkas ini, kami tuh nggak pernah komentar masalah DPO gitu. Jadi ada DP Andika tiba-tiba hilang, kemudian ada lagi di samping yang 3 diumumkan, di dalam berkas ini ada lagi DPO atas nama Panji, dan itu tidak pernah diinformasikan. Jadi buat kami masalah DPO itu juga ya gimana ya, seperti cuma mencantumkan nama-nama yang justru keterangannya itu keluar dari pelapor. Oke, keterangan kalau jadi saat memang bukan dari keterangan baru ada saksi. Laporan kepada pihak kepolisian, ya ini terlapor ayah dari Eki ya, yang melaporkan waktu itu ya, ayah dari Eki, bahwa itu sudah ada 4 DPO di awal, bahkan saat penyidikan pihak kepolisian itu sudah ada begitu ya, sebelum tersangka ini diamankan oleh pihak kepolisian. Ya. Oke. Dan kemudian bukan sebelum diamankan, kalau diamankan ini, para tersangka kan di. Ya, silakan. Gini Mbak, tersangka diamankan itu pada pukul 17 tanpa surat penangkapan. Ayah korban di BAP pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. BAP pertama tersangka pada 31 Agustus 2016 pukul 20.20. Jadi sebelum tersangka diminta keterangannya, ayah korban itu sudah mencantumkan 4 DPO. Ada Andika, ada Dani, dan di antara 3 itu ada Andika. Tetapi dalam dakwaan nama Andika itu dijadikan alias kepada Rivaldi. Dalam tuntutan Andika itu menghilang kembali. Tapi dari berkas yang kami terima ada nama baru, namanya Panji. Gitu Mbak. Oke, Bu Titin. Oke, 4 DPO itu keluar dari pelapor. Nah, kemudian kalau kita flashback ke tahun 2016, ini para tersangka saat itu menolak untuk melakukan rekonstruksi karena menyangkal tuduhan begitu ya, Bu ya. Apa yang menjadi alasannya saat itu, dan kemudian karena penolakan itulah dicabut BAP atau bagaimana waktu itu kondisinya? Sebetulnya kalau dalam persidangan juga sudah terungkap kalau mereka terpaksa mengakui semua perbuatan yang dituduhkan di dakwaan maupun tuntutan itu karena
adanya penganiayaan. Sebetulnya di persidangan juga sudah dikomunikasikan masalah itu. Itulah sebabnya mereka mencabut BAP gitu. Karena mereka Bu Titin, dalam program 2 sisi TV One tadi malam bahwa ada kesaksian dari Mel-Mel yang menyatakan bahwa ia melihat ada Saka Tatal pada saat kejadian terhadap pembunuhan Eki dan Vina, Bu Titin. Kalau masalah itu saya nggak mau berkomentar karena Mel-Mel sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kemudian silahkan barangkali ada tim dari wartawan, bagaimana sih dia melihat dalam kondisi, kan yang kalau melihat kita kan harus paham banget gimana posisi tempat yang dia sebutkan. Apakah memungkinkan atau tidak, posisi dia di mana. Makanya saya ke soal Mel-Mel tidak mau berkomentar karena tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dede dan Aib saja yang menunjuk secara, yang menginformasikan kepada saksi yang terungkap di persidangan, itu di BAP-nya dengan jelas menampilkan ciri-ciri para pelaku. Tetapi kan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Bagaimana dengan Mel-Mel yang tiba-tiba muncul, saya juga tidak tahu, nama itu juga baru saya dengar. Menjelaskan bahwa dia penuh ketakutan karena dia seorang diri, tidak bisa berteriak meminta tolong, tapi dia menyaksikan pada saat itu ada Saka Tatal di situ, masuk di dalam gang, kemudian juga melakukan penganiayaan hingga pembunuhan, begitu Ibu Titin? Ya, iya Mbak, mengenai pengakuan Mel-Mel itu silahkan dicek ulang ke lokasi oleh wartawan manapun yang sekarang berada di Cirebon. Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau saya nggak bisa ngomentarin yang tidak terdapat di persidangan, gitu Mbak. Silahkan aja dicek di lokasi. Kemungkinan si Mel-Mel itu ada di mana melihatnya. Karena kan kalau melihat tidak cek lokasi, kita akan kesulitan posisinya di mana. Oke, Ibu Titin, kami tangkap. Bu Titin kan memberikan informasi kepada kita bahwa ayah korban kemudian menentukan ada 4 orang yang menjadi DPO. Pelapor saat itu ya? Pelapor saat itu. Padahal katakanlah saksi itu siapa yang melihat, mendengar, dan mengalami. Yang nanti finalnya menentukan DPO apa tidak, itu bukan pelapor. Tetapi adalah penyidik, atau dalam ini kepolisian. Nah, saya khawatir gini, tentu kita turut berduka cita atas almarhum. Jangan-jangan karena beliau ini polisi, begitu sangat emosional, ya, ayahnya Eki, kemudian terlalu dalam mengintervensi gitu loh. Sehingga ini terjadi yang sekarang ini. Apa namanya, DPO 3, DPO 4 dan kawan-kawan penyidik tidak akurat yang tadi seperti Pak Beni mengatakan ciri-cirinya seperti apa. Ya barangkali kan nature pengalaman kita soal kasus Sambo misalnya. Ada namanya barrier psikologis. Karena ini menyangkut Sambo, semua diam. Nah, kita tidak tahu beliau ini kan ayahnya ini kan dulu itu kasat narkoba di kepolisian tersebut. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus hati-hati ini. Menyangkut bukan saja saya bilang tentu kita sangat berduka atas kejadian ini, tetapi ada nyawa orang juga yang 9 yang sekarang juga terancam kalau sampai kemudian terjadi sengkon dan karta. Saya kira keluarga korban juga tidak menginginkan begitu, karena ini atas nama keadilan. Makanya menurut saya teman-teman boleh apapun kritisi dari kita, tapi penyidik Polda Jawa Barat harus hati-hati nih. Karena satu dengan yang lain keterangan petunjuk itu bertentangan satu dengan yang lain. Apalagi ini bisa dapat apalagi gitu ya? Kalau toh kita konsisten, teman-teman mengatakan kami sudah bekerja sampai ingkrah. Hati-hati, berarti harus konsisten. Kemudian menggunakan apa yang menjadi putusan yang telah ingkrah. Baik, putusan pengadilan itu juga harus dipertimbangkan pastinya.